Kita akan bahas adalah mengenai hal yang sifatnya adalah bumbu-bumbu drama dalam pengungkapan kasus ini adalah mengenai hal mistis. Hal mistis dalam kasus Subang itu sudah muncul dari awal, bahkan di media YouTube ya. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut di tanggal 18 Agustus 2021 banyak masyarakat yang diberikan kemampuan kayak indera keenam ataupun juga dukun atau istilahnya macam apapun, mereka itu menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan di kasus ini dan dugaannya ada unsur mistik atau magis di sini. Nah, ini akan aku sampaikan adalah beberapa hal yang aku ngobrol dengan sejumlah teman-teman yang merupakan bagian dari penyidik di kasus Subang ini. Banyak ya penyidik di kasus Subang itu bahkan sudah berganti-ganti. Nah, pertama yang terbaru adalah waktu kalian masih ingat waktu penetapan tersangka Yosep, Mimin, Abi, Arigi, itu kan kita sudah dengar ya, sebenarnya bukan cuma aku pribadi ya, beberapa rekan-rekan YouTuber yang berada di kawasan Jawa Barat pun juga sudah mengakui hal ini, bahkan sudah sama-sama menyampaikan di channel mereka masing-masing bahwa tahu nggak sih Anjas, waktu ada penetapan tersangka tersebut, kalian tahu apa yang terjadi di ruangan tersebut? Ya ini dugaannya ya, dan hal mistis ini adalah hal yang subjektif, percaya atau tidak itu adalah urusan kalian. Beberapa orang-orang tuh bilang begini bahwa waktu saya itu memeriksa Yosep gitu ya, atau tersangka yang lainnya, kalian tahu nggak sih apa yang kami rasakan di dalam ruangan itu? Rasanya tuh berat sekali. Katanya gedung itu kayaknya beban mereka tuh kayak nggak enak badan dan sebagainya. Jadi ada dugaan-dugaan bahwa ada unsur-unsur mistis yang ke arah sana. Ya, ini sudah didengar lah. Aku yakin apakah kalian juga sudah mendengar mengenai hal ini. Dan jujur ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Anjas, kamu percaya atau nggak percaya ya? Pada saat kami ya melihat mereka sedang diperiksa di gedung masing-masing tersebut. Wah, itu luar biasa suasananya, mistisnya, tekanan batin, rasanya tuh nggak enak badan dan sebagainya. Itu aneh banget, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Well, memang ini bukan hal yang aneh ya. Aku juga masih percaya dengan hal mistis karena ya aku pun juga punya keyakinan bahwa hal tersebut memang ada, tetapi terserah kita mau memakainya untuk hal kebaikan ataupun juga keburukan. Nah, misalnya adalah ini ada jejak digital waktu Dr. Hastri, dokter otopsi kedua, wawancara dengan Denny Darko ya waktu itu. Dan kata-katanya adalah tentang petunjuk. Kan Bu Hastri waktu itu melakukan otopsi kan di tanggal 2 Oktober 2021. Artinya sekitar 40 hari setelah kejadian. Kenapa Bu? Kok banyak orang yang meminta, terutama netizen, untuk Bu Hastri melakukan otopsi? Memangnya ada petunjuk apa nih? Apa yang dirasakan non-logik yang dilakukan? Kenapa Ibu Hastri melakukan hal tersebut? Coba kita simak cuplikan teman-teman ini. Ya, secara tidak langsung saya datang kan. Kenapa nggak duluan kan? Ini saya buka kan, saya otopsi tanggal 2 Oktober kan. Oke. Okay. Padahal kejadian kan 18 Agustus. Betul, kok ada waktu sekian lama. Lah, netizen itu kan yang dari medsos saya kan suruh tolong buka Subang kalau Subang. Yeah. Saya pikir kan udah diotopsi, ya sudah gitu kan. Nah, terus tiba-tiba kok ya korban datang dan minta tolong itu. Akhirnya saya ya memutuskan untuk ke Subang. Ya, Dr. Hastri merasa didatangi oleh korban lewat mimpi. Tidak merasa memang iya. Memang iya. Oh, Denny Darko bilang bahwa dengan membuat lebih soft statementnya, Bu Hastri merasa didatangi oleh kedua korbannya. Bu Hastri kemudian membantah, bukan merasa, memang didatengin. Ya, I don't know, believe it or not ya. Mungkin karena Bu Hastri sudah sering berjibaku dengan mayat berpuluh-puluh tahun, jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dipungkiri itu di luar logis. Oke, lanjutkan lagi. Bu Hastri bukan merasa, tetapi memang beneran saya didatangi oleh dua korban minta tolong begitu. Jadi kenapa kok panjenengan juga akhirnya datang adalah karena itu juga. Iya. Ya, karena
karena ada juga yang nganggep, oh ini jangan-jangan yang kemarin itu kok dirasa kurang teliti sehingga datang. Enggak ya Bunda, ada seperti itu ya? Oh ya enggak, cuman ya itu petunjuk, dimintain tolong sama masyarakat, terus dimintain tolong juga sama korban, ya sudah akhirnya saya datang. Oke. Jadi pada saat ditanya sama Denny Darko ya, berarti bukan karena otopsi pertamanya kurang lengkap atau apa, ya mungkin sesama polisi kan, jadi harus saling menjaga perasaan. Ya, dengan jejak digital menunjukkan bahwa memang ada perbaikan yang dilakukan, which is adalah waktu kematian yang ternyata juga itu adalah sangat masuk akal. Kan Dr. Hastri belum menyampaikan secara resmi ya apa hasil otopsi keduanya. Tapi kan yang disampaikan baru gambaran aja, di mana dikatakan ada dua hal yang dilakukan Dr. Hastri 40 hari setelah kejadian tersebut. Pertama adalah memperbaiki waktu kematian, dan yang kedua adalah ada beberapa tambahan temuan. Nah, waktu kematian yang pertama itu kan dikatakan setengah 12 malam, teman-teman. Ya kan? Dan jaraknya setelah itu yang kedua adalah antara 4 sampai 5 jam. Kalau seandainya dokter otopsi pertama tersebut tidak mendapatkan referensi baru dari otopsi kedua, ini bisa nanti bertentangan dengan keterangannya Danu loh. Kenapa? Danu kan bilang bahwa mulai eksekusi sebagainya itu adalah sekitar, ya kurang lebih butut itu dihabisi sekitar jam 1 malam, which is make sense banget dengan keterangan Dr. Hastri yang sudah melakukan revisi di otopsi kedua. Jujur, ini hal yang sangat positif untuk perkembangan kasusnya untuk nanti dalam persidangan. Karena kalau yang dipakai adalah waktu kematian yang di otopsi pertama, ini pasti hakim akan bingung. Gimana nih? Otopsi pertama bilangnya setengah 12 malam, tanggal 17 Agustus berarti. Tapi otopsi Danu bilang jam 1-an mulai eksekusinya. Untungnya, ini Dr. Hastri, ya benar kata Dr. Hastri, pertama dimintain tolong sama masyarakat. Ini adalah kekuatan sosial media. Kalian selalu mention, merepost, melike, memberikan komentar. Ayo dong dibahas, ayo dong dibahas, ayo dong. Dr. Hastri dibantu, akhirnya jejak waktu menunjukkan akhirnya terbuka semuanya. Setuju nggak sih bagian tersebut? Nah, ini ada beberapa hal yang juga aku sempat ngobrol dengan Dr. Hastri, karena waktu terakhir kita ketemu di Bangkok, terus juga ketemu juga waktu dulu pertama di Semarang ya, waktu aku datang langsung ke Semarang juga pernah, dalam tahun 2023 ini juga, cukup intens ya. Ini suatu hal yang tidak direncanakan begitu loh. Jadi entah ya kenapa ada banyak kemudahan dalam kasus Subang ini, karena aku yakin sih kalau kita tuh mendapatkan banyak kemudahan, itu artinya memang ada tangan-tangan Tuhan gitu yang berusaha untuk mengatur semua ini agar jauh lebih mudah. Dr. Hastri pernah cerita ada satu bagian, teman-teman. Beliau pernah bilang begini kan, nanyalah beberapa orang, Mas Anjas selama membahas kasus Subang, itu pernah nggak sih mendapatkan A, B, C, dan D? Ya sudahlah, itu another story. Aku mau cerita dari Dr. Hastri bagian ini. Kalau ibu gimana gitu? Aku tanya sama Dr. Hastri, Ibu Hastri pernah nggak sih mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu dengan pengalaman beliau yang luar biasa? Dr. Hastri bilang bahwa kalau kategorinya adalah yang mendatangi dari korban, dikategorikan bukan sebagai gangguan. Itu kategori adalah sebagai petunjuk dan tidak menakutkan. Tapi, nih ya, Dr. Hastri itu pernah bilang bahwa ada satu waktu mendatangi sebuah tempat, aku tidak mau spesifik ya, nanti akan terlalu terbongkar semuanya. Dr. Hastri pernah mendatangi suatu tempat yang bukan tempat dia tinggal, harus melaksanakan tugasnya, menginap di sebuah tempat. Pada saat beliau datang di tempat itu, apa yang terjadi, aku juga merinding sebenarnya ingat-ingat cerita itu. Katanya, apa yang terjadi kayak badannya tuh kayak tertimpa hal yang sangat besar sekali, tidak bisa digerakkan. Kesannya tuh kayak bednya itu menimpanya lah, atau hal-hal yang gak masuk akal terjadi. Dan intinya nggak bisa bergerak. Dan ini sih kategorinya bukan dari dugaannya yang percaya adalah kayak korban gitu yang minta tolong dan sebagainya. Tapi justru adalah dugaannya orang-orang yang mungkin melindungi kasus ini dengan cara mistis. Percaya nggak sih kalian dengan hal seperti ini? Aku sih percaya nggak percaya ya, tapi ya
Kalau Dokter Hastri yang bilang kan ya, maksudnya itu adalah kita juga harus ada sesuatu hal yang kadang tuh nggak masuk secara logika. Dan ini pun juga kejadian ini ngobrol jauh sebelum penetapan tersangka, teman-teman. Jauh sebelum penetapan tersangka beberapa bulan lalu. Bahkan pada saat penetapan tersangka beberapa bulan lalu juga beberapa rekan-rekanku yang berada di kawasan Jawa Barat juga cerita hal yang senada. Sejumlah anggota penyidik mengalami kurang lebih yang sama seperti dialami oleh Dokter Hastri. Gila serangannya. Oke, aku tanya sama kalian mengenai hal mistis seperti ini. Kalian kan juga termasuk yang banyak yang bilang, wah kasus ini tuh dilindungi mistis dan sebagainya. Apakah kalian percaya ada unsur mistis salah satunya yang membuat kasus ini sulit sekali terungkap? Yes or no and why? Iya atau tidak dan kenapa alasannya?